Jemaat yang terkasih, salam Patunggilan. Selamat mengikuti ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Pada ibadah Minggu saat ini juga dilayani perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka dari itu kita akan mengumpulkan persembahan syukur perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Persembahan syukur untuk mendukung revitalisasi Balai Wiyoto Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam ibadah. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Salam Patunggilan. Semoga Bapak Ibu Saudara kali ini dalam keadaan sehat. Mari kita masuk dalam ibadah dengan pengakuan yang demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi dengan kidung pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya, dan seterusnya. Mulia
Bagi jemaat bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Dengan mengingat firman-Nya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kita melihat kembali akan firman Tuhan ini, kita semakin tahu keberadaan kita. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa mohon pengampunan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa yang mulia dan kekal di sorga, Engkaulah yang menciptakan yang ada dari yang tidak ada menjadi ada oleh kuasa-Mu sendiri. Engkau pula yang memelihara seluruh ciptaan ini. Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan pemeliharaan bagi seluruh ciptaan itu, dan sangat nyata bagi kehidupan kami manusia, terutama kami yang percaya dan berpengharapan kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya memberi berkat-berkat sebagai wujud pemeliharaan untuk kelangsungan hidup saat ini dan nanti, tetapi Engkau juga memberikan petunjuk dan aturan, bimbingan dan didikan, supaya hidup kami dalam keadaan baik di hadirat-Mu, supaya hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi, semuanya itu karena Engkau mengasihi kami. Namun demikian, hidup kami belum bisa mentaati aturan-Mu, petunjuk-Mu. Kami belum bisa mengikuti dan melakukan bimbingan dan didikan-Mu. Kami belum terbiasa melakukan kehendak-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Kami sering melakukan kesalahan kepada sesama kami, juga kesalahan di hadirat-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan atas segala pelanggaran kami kepadamu. Ya Tuhan, kiranya anugerah pengampunan dosa daripadamu boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah pada kali ini yang terambil di dalam surat 1 Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat 369B. Kita akan nyanyikan bait pertama dan ketiga, Ya Yesus ku berjanji, dan seterusnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Kini jemaat-Mu telah siap untuk menerima pemberitaan firman-Mu, ya Allah. Terangilah hati, pikiran, perasaan, dan akal budi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berilah pengertian agar kami dapat meresapi firman-Mu. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua
makan sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Salam patunggilan, salam sehat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang saya kasihi, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat walafiat, nyaman di rumah saja, tidak kemana-mana jika tidak sangat terpaksa harus pergi keluar rumah. Tentu semuanya itu suatu usaha untuk memutus mata rantai penularan virus corona 19. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saat ini pula kita masih beribadah di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, menurut saya, Bapak Ibu ini sudah tidak asing lagi tentang Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Bacaan ini sangat terkenal sekali. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 ini. Pelajaran yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara, juga saya tentunya, tidak jauh berbeda dengan pelajaran yang diterima oleh para murid pada saat itu. Yang pertama, kita ini diajar untuk peka. Para murid memahami betul kondisi di mana mereka sedang berada. Pada waktu apa mereka berada. Bapak Ibu Saudara bisa melihat pada ayat yang ke-13. Tuhan Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Mengapa harus menyingkir? Berita apa? Menurut Bapak Ibu, sehingga Tuhan Yesus menyingkir dari tempat itu, yaitu peristiwa Yohanes dibunuh. Menyingkir kemana Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam bacaan, Tuhan Yesus naik perahu ke tempat yang sunyi. Ada catatan-catatan yang lain, ternyata dia berlayar sampai di pantai barat Galilea, di daerah, bukan daerah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Markus pasal 7 ayat 31. Tempat itu sunyi, jauh dari pemukiman. Ternyata sudah ada orang banyak yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Seakan-akan menjemput. Kalau kita melihat dalam bacaan sebelumnya itu, orang banyak itu berjalan darat, sedangkan Yesus Kristus naik perahu. Disinilah Tuhan Yesus berkarya menyembuhkan orang yang sakit sampai sore bahkan menjelang malam. Kemudian murid-murid tahu betul kondisi saat itu, maka mengusulkan kepada Tuhan Yesus supaya orang-orang itu pergi karena waktu menjelang malam. Tahu kondisi tidak aman Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan malam. Kondisi pada saat itu, situasi pada saat itu. Ketika dia pergi bisa membeli makanan, karena tempat di mana mereka berkumpul tidak ada warung, tidak ada yang berjualan makanan, supaya mereka tidak kelaparan. Apakah pendapat para murid ini salah, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya tidak. Para murid tidak salah.
dengan kesadaran dan masuk di akal jika para murid mengambil sikap yang demikian. Biasa saya menyebut ini adalah manusiawi. Bayangkan, sudah sore menjelang malam, orang banyak, mereka harus tinggal bersama dengan murid dan Tuhan Yesus. Justru para murid ini peka terhadap situasi dan kondisi yang saat itu dialami oleh orang banyak. Kalau tetap tinggal dan tidak pergi mencari makan, orang banyak ini akan kelaparan. Jika menunda pergi, waktunya semakin malam dan tentu tidak aman. Bapak Ibu Saudara, pelajaran bagi pengikut Kristus, kita semua gereja Tuhan di muka bumi ini harus peka dengan situasi dan kondisi kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, konteks sekarang ini, konteks merebaknya virus corona 19. Gara-gara virus corona, banyak orang sakit, banyak orang yang mati, tentu banyak keluarga, sanak saudara ditinggalkan, tentu ada suasana kedukaan. Dampak dari virus corona, di sana ada kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak orang. Mungkin juga warga jemaat sendiri. Pekerjaan yang lancar, ekonomi lancar. Karena ada virus corona, maka pekerjaan terhambat. Otomatis rezeki juga terganggu. Dampak yang lain, pendidikan anak-anak harus online. Ada sebagian orang mengatakan tidak ada masalah bagi mereka yang bisa memfasilitasi anak-anaknya dengan HP yang standar untuk bisa mengikuti pendidikannya secara online. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki HP yang standar? Bagaimana orang tua yang tidak mampu memfasilitasi? Ada ide kreatif. Bagaimana kalau ada yang punya HP lebih dari satu dan tidak dipakai? Berbagi bagi anak-anak. Muncul pertanyaan, siapa yang membelikan pulsa? Siapa yang memberikan paketan? Dan seterusnya. Masih banyak pertanyaan yang mengasah kepekaan sosial kita, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang kedua adalah tanggung jawab. Ketika murid-murid mengusulkan orang banyak itu pergi untuk mencari makan, beli makan, dan seterusnya, justru Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di dalam ayat yang ke-16. Para murid, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan di muka bumi ini, GKJW ini, memiliki tanggung jawab atas kehidupan orang lain, atas kehidupan orang banyak. Tuhan Yesus memberi tugas, kamu harus memberi mereka makan. Makanan adalah salah satu syarat untuk kelangsungan hidup. Karena jika tidak makan, menjadi lapar. Ujung-ujungnya kurang gizi dan mati. Soal makan kelihatannya sepele. Orang sebagian mengatakan, alah wong gur mangan ae kok repot. Pokoknya mangan saanane.
Ya, kalau ada yang dimakan. Kalau tidak ada yang dimakan, sekalipun itu sederhana, sekalipun makanannya apa adanya, akan menjadi masalah Bapak Ibu Saudara jika tidak ada yang dimakan. Disinilah peranan makan itu sangat penting dan menjadi perhatian banyak orang. Pelajaran kita yang ketiga yaitu sederhana. Di ayat 17, ketika Tuhan Yesus di ayat 16 mengatakan, kamu yang harus memberi makan, murid-murid datang mendekat kepada Tuhan Yesus sambil berkata, ayat 17 Bapak Ibu Saudara, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ungkapan yang polos, ungkapan yang real dan apa adanya. Ungkapan para murid ini selain ungkapan yang masuk akal apa adanya, sekaligus ungkapan yang kadang-kadang menjadikan para murid ini kelihatan tidak percaya. Saya membaca dengan pikiran bahasa Jawa, apa ya cukup gawe mangan wong 5.000. Menunjukkan ketidakpercayaannya. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa melihat para murid juga ada suasana kerelaan hati untuk berbagi. Yang mestinya untuk makan sendiri, sekalipun hanya sedikit dan sederhana. 5 roti dan 2 ikan. Menarik sekali Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dari keterbukaan, sekali lagi mungkin ragu apakah cukup dimakan sekian banyak orang. Tetapi mereka rela untuk berbagi. Yang dimiliki hanya ini. Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, gereja Tuhan diajar untuk melakukan segala sesuatu. Tentu dengan kerelaan hati, sekalipun itu sederhana. Sederhana sekali untuk kehidupan banyak orang. Pelajaran kita yang keempat, pada ayat yang ke-18, kita kembali pada ayat yang ke-17, ketika para murid menunjukkan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kalimat ini pendek dan sederhana. Apa yang para murid lakukan, harus kita lakukan juga. Gereja lakukan, sekalipun itu sederhana. Di situ Tuhan ambil bagian untuk menyatakan karyanya di tengah dunia ini. Amin, saudara. Ayat 19, Tuhan memberkati. Pelajaran yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita diajak menghitung berkat. Kepekaan kita terhadap kehidupan banyak orang, bertanggung jawab, sekalipun sederhana yang kita lakukan, dan tentu mau melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kita diajak menghitung berkat Tuhan bersama-sama 12 murid Tuhan Yesus. Berapa berkatnya? 12 bakul. Karya Tuhan Yesus itu menakjubkan, melampaui akal manusia, sehingga kita hanya mampu bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diundang dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Untuk itu mari kita datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi gerejanya. Dia menderita, mati di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati. Memanggil kita, memanggil gerejanya, Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk menjadi mitra, rewang gawe, ngewangi nyambut gawe, bukan malah dadi gawe, atau tidak di antara kita malah dadi gawe. Tentu tidak ada di tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi mitra Tuhan untuk menyatakan shalom,
menyatakan damai sejahtera. Hidup di dunia ini, khususnya di lingkup Jawa Timur, di wilayah kecil, di jemaat, di lingkungan keluarga dan tetangga kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, sekalipun yang kita lakukan itu sangat sederhana, Tuhan Yesus memberkati. Amin. bersama kasih setia dan anugerah Tuhan yang memberkati kita semua sepanjang hari. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghimpun persembahan ibadah minggu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang begini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menyanyikan lagu Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 4. Bagi Yesus kuserahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, sebagai tubuh Kristus sekaligus sebagai mitra Kristus di Jawa Timur, tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana GKJW harus melewati lembah kekelaman. Akan tetapi perantaraan Roh Kudus, Tuhan Allah terus-menerus berkarya, termasuk dalam membimbing perjalanan GKJW sampai saat ini. GKJW selalu dibimbing dan diarahkan kepada jalan yang seharusnya dilalui, supaya kerajaan Allah, tanda-tanda kerajaan Allah bisa semakin nyata di bumi Jawa Timur. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke meja perjamuan Tuhan untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan perantaraan Yesus Kristus pula lah Tuhan Allah berkenan mengkuduskan kita melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita sambut undangan Tuhan ini dengan penuh sukacita. Kita awali dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 256, bait pertama dan 3. Kita satu dalam Tuhan, dan seterusnya. Pada perjamuan malam, Tuhan Yesus bersama para murid mengambil roti dan berfirman, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Terimalah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan dan berfirman, "Inilah cawan perjanjian baru oleh darahku yang tercurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku."
Terimalah dan minumlah. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan undur dari meja perjamuan kudus. Tentu dengan firman Tuhan yang demikian, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur 115 ayat yang ke-15. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tanda syukur hormat kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kita akan bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi 335 bait pertama dan 2. Bersama-sama kita akan menghimpun persembahan syukur perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Ono Praulayar dan seterusnya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mitra Tuhan di muka bumi ini, mari kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Yang mulia di surga kekal, Tuhan Allah yang namanya Yesus Kristus Juru Selamat, terpujilah namamu, dahulu, sekarang, dan sepanjang masa. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu untuk menghampiri tahta-Mu dalam ibadah kali ini, kami naikkan pujian syukur kepadamu, berkat firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Dengan firman-Mu, berkatilah para pelayan-Mu, para hamba-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan, mulai dari lingkup Majelis Agung,
yang menata pelayanan se-GKJW, demikian juga di lingkup majelis daerah, serta di lingkup majelis jemaat. Berikan mereka berkat hati yang menghamba kepadamu, ya Tuhan. Begitu pula berkati seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus yang ada di GKJW Pasuruan. Dengan firman-Mu pula kiranya Engkau memampukan kami untuk menumbuh kembangkan kepekaan kami terhadap sesama kami, sehingga kami juga Engkau memampukan untuk memperhatikan sesama kami, bahkan berbagi, sehingga tanda-tanda kerajaan-Mu dirasakan hadir di tengah-tengah kehidupan saat sekarang ini. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai mitra-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami, tentu dengan segala keberadaan kami, karena inilah yang dapat kami persembahkan bagi Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberikan berkat bagi milik-Mu yang dalam segala pergumulannya. Yang sakit kiranya Engkau memberi kesembuhan. Yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan kiranya Engkau memberikan berkat kebutuhan hidupnya. Anak-anak yang sekolah, mohon Engkau memberikan kepandaian dan keberuntungan di kemudian hari. Yang dalam proses menyelesaikan masalah dalam hidupnya, Bapa, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Berkati seluruh milik-Mu ini, mulai orang per orang, keluarga demi keluarga. Jangan Engkau lewatkan berkat-Mu, sehingga damai sejahtera-Mu itu nyata bagi kehidupan jemaat. Tuhan Yesus, berkatilah setiap orang yang terus-menerus bekerja keras dalam ambil bagian untuk menghentikan penyebaran virus corona 19, khusus di Indonesia. Berkatilah pemerintahan kami, TNI, Polri, tenaga medis dan paramedis, laborat dan apoteker, serta relawan. Berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mampu melakukan tugas dengan bijaksana, supaya tetap kuat dan sehat, tidak tertular virus corona 19. Berkati pula keluarga mereka, ya Tuhan. Dalam ibadah kepadamu kali ini, kami juga membawa persembahan yang kami kumpulkan dan kami haturkan kepadamu. Persembahan ibadah minggu, persembahan syukur perjamuan kudus pembangunan GKJW, persembahan HUT GKJW. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkati persembahan kami, sehingga layak dipakai untuk sarana pelayanan gereja sebagai mitra-Mu di bumi ini. Berkati pula hamba-Mu yang mengelola persembahan dan umat-Mu yang mempersembahkan. Melalui pekerjaannya, berikan rezeki yang terus mengalir. Jadikan hidup milik-Mu dalam berkelimpahan berkat. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah dan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk tetap menjadi mitra-Mu, untuk menghadirkan shalom di bumi ini. Namun jika ada yang kurang berkenan dalam ibadah kami saat ini, kiranya Engkau mengampuni. Dengan penuh pengharapan iman kami, seluruh doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami serahkan kepada Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita undur dari peribadatan hari ini. Kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Dan jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara dan berfirman di dalam Yohanes 16 ayat 33 demikian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Welingku mring anak putu, demikian penggalan Kidung Pasamuan Jawi 386. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan 3, penanda berakhirnya peribadatan kita saat ini. Jemaat, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.